Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Demokrasi Indonesia. Baiklah, di sini saya sendiri akan menjelaskan pengertian dari demokrasi Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, khususnya di Indonesia. Mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep dan prinsip demokrasi. Konsep demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu konsep demokrasi langsung dan konsep demokrasi tidak langsung. Konsep demokrasi langsung yaitu suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memilih pengaruh langsung terhadap keadaan publik yang terjadi. Demokrasi perwakilan atau tidak langsung merupakan demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Prinsip-prinsip demokrasi, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat atau warga negara, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen. Pendidikan demokrasi dan perkembangan demokrasi Indonesia. Pendidikan demokrasi dalam pengertian formal politik atau prosedural demokrasi yaitu warga bangsa berpartisipasi dengan memberikan suara mereka, sementara itu sikap pemerintah yang mengedepankan aspek legal tapi mengabaikan etika dan moralitas. Berkaitan dengan pencalonan narapidana atau napi dalam legislatif dan kepala daerah membuat kita semakin geram terhadap korupsi. Perkembangan demokrasi. Dalam sejarah NKRI yang telah lebih setengah abad perkembangan, demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi bangsa ialah bagaimana cara meninggalkan kehidupan ekonomi dan menghubungkan kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Hal ini dapat dibagi dalam 4 komponen. 1. Periode 1945 sampai dengan 1959. 2. Periode 1959 sampai dengan 1966. 3. Periode 1966 sampai dengan 1998. 4. Periode 1999 sampai dengan sekarang. Terima kasih. Baiklah, saya Cynthia Obela. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian demokrasi, yaitu ada 3. 1. Eksekutif, 2. Legislatif, dan 3. Yudikatif. Di sini saya akan membahas yang pertama, eksekutif. Eksekutif yang mencakup lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan kabinetnya. Yang kedua, saya akan membahas tentang legislatif. Legislatif yang mencakup lembaga legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang menyusun atau mengubah undang-undang dasar dan melantik atau memberhentikan presiden. Yang ketiga, saya akan membahas yudikatif. Yang mencakup lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahpahaman, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.